Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Diselamatkan dalam Kasih. Masih dalam kisah perempuan berdosa yang datang kepada Yesus, kita dapat menemukan kebenaran bahwa seseorang yang menerima pengampunan harus memiliki moral dan keberadaan karakter seperti Tuhan. Pengampunan yang diterima oleh orang percaya memang diterima secara cuma-cuma dan bukan karena perbuatan baik. Akan tetapi, orang yang diampuni pasti akan mengasihi sesamanya, karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang telah beroleh pengampunan. Jadi, orang-orang seperti ini mengampuni bukan karena takut tidak diampuni oleh Tuhan. Sebab ini standar yang sangat rendah kalau begitu. Ia mengampuni orang lain karena ia telah menerima pengampunan dan keberadaan serta karakternya diubah oleh Tuhan. Ya, sehingga dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Dengan kalimat lain, orang percaya seperti ini tidak bisa tidak pasti mengampuni orang lain, karena karakternya menjadi karakter anak Allah. Saudaraku, untuk sampai pada tahap mengampuni orang lain karena karakter yang diubahkan, seseorang harus bertumbuh dalam kebenaran. Roma 10 ayat 17 menyatakan bahwa iman seseorang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman merupakan penurutan akan kehendak Allah. Dalam konteks ini, kehendak Allah adalah mengubah manusia yang memiliki keberadaan meleset menjadi sempurna. Oleh karenanya dibutuhkan sarana, yakni firman atau kebenaran. Kebenaran yang selalu didengar dan mewarnai nurani akan mengubah moralitas dan karakter seseorang. Jika firman itu terus diasup dan dipraktikkan secara konsisten, maka kebenaran tersebut akan berbuah. Buah dari kebenaran yang didengar dan dipraktikkan adalah kehidupan seperti Kristus. Kehidupan seperti Kristus inilah yang membuat seseorang dapat berada dalam kepekaan terhadap pikiran perasaan Allah. Ia memiliki standar moral di atas manusia lainnya dengan nurani yang telah diubahkan oleh kebenaran. Saudaraku sekalian, perjumpaan dengan kebenaran ini harus disambung senantiasa dalam perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan konkret, atau secara konkret atau secara nyata. Setiap kita harus menyediakan waktu untuk bermeditasi secara pribadi dengan Allah. Sebab dalam perjumpaan dengan Allah secara pribadi kita dapat merasakan getar perasaan Allah. Kita dapat memperoleh impartasi dari hadirat dan hati Allah sendiri. Jika orang bergumul dengan kuasa gelap bisa memperoleh impartasi dari perjumpaan dengan sosok kuasa gelap tersebut, maka bukan tidak mungkin kita bisa memperoleh perasaan Allah ketika kita menyediakan waktu, saudara, berjumpa dengan Dia. Hal ini sangat dibutuhkan. Di samping kita harus berlama-lama atau menyediakan waktu yang cukup membaca dan menerima pengetahuan tentang Allah, kita juga harus terus menyediakan diri mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Saudaraku, tidak ada orang yang lebih beruntung ketimbang orang yang berjumpa dengan Allah secara pribadi. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, saudara, itu lebih beruntung ya dibanding atau ketimbang orang yang hanya beragama. Jadi tidak ada orang yang lebih beruntung ketimbang orang yang berjumpa dengan Allah secara pribadi. Keuntungan di atas segala keuntungan, keberuntungan di atas segala keberuntungan
berkat di atas segala berkat kalau seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Maka ia bukan hanya mengetahui tentang Allah, tetapi ia dapat mengalami Allah sendiri. Melalui pengalaman nyata dengan Allah, seseorang dapat merasakan, saudara, bagaimana perasaan Allah ketika berhadapan dengan kita yang rapuh ini. Secara tidak langsung dalam perjumpaan itu kita dapat menemukan perasaan Allah, memahami perasaan Allah yang akhirnya kita bisa mencerminkan perasaan belas kasih dan kemurahan Allah pada orang lain, juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Dalam kisah perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan, diampuni karena ia mengasihi Tuhan secara luar biasa. Ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan orang pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan ia menerobos batas atau menembus batas, saudara. Namun, ternyata tindakannya mengurapi Tuhan dengan minyak dan membasuh kakinya dengan air matanya itu, serta menyekanya dengan rambutnya, ya, menunjukkan bahwa ia tinggal dalam kasih yang tulus kepada Allah. Tidak heran jika Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dosanya telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ia diampuni karena keberadaannya yang diubahkan oleh Tuhan. Tindakan wanita berdosa bagi atau untuk Tuhan Yesus itu mencerminkan bahwa dirinya melakukan suatu pertobatan yang radikal, dengan mencerminkannya melalui tindakan nyata atau mengekspresikannya dengan tindakan yang nyata. Saudara, orang-orang semacam ini, saudara, menunjukkan bahwa dirinya memiliki moral dan keberadaan karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hendaknya kita juga menunjukkan pengampunan kepada sesama, berangkat dari moral dan keberadaan karakter yang diubah oleh Tuhan. Bukan sekedar takut tidak diampuni oleh Tuhan, melainkan tidak bisa tidak melakukan tindakan kasih, ya, sebagai bahasa kehidupan kita, ya, yang sudah menjadi anak-anak Allah. Tentu bahasa ini akan terekspresi dalam pengampunan kepada orang lain, dan pengampunan kepada orang lain itu merupakan bukti perubahan karakter kita. Jadi sebelum kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini berlalu dan kita akan kehilangan kesempatan itu selama-lamanya, kita harus berubah. Harus mau berubah. Tuhan pasti akan proses kita dengan banyak kejadian sampai kita bisa memiliki hati yang tidak bisa tidak mengampuni orang. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.